Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial urip.info. Dalam video ini akan dijelaskan cara penyetaraan jumlah atom-atom atau muatan dalam persamaan reaksi redoks yang akan diselesaikan dengan menggunakan metode transfer hidrogen. Berikut ini reaksi yang akan disetarakan. Zn ditambah O3- menghasilkan Zn2+ dan NH4+. Reaksi ini berlangsung dalam suasana asam. Yang pertama, kita akan pasangkan spesi yang mirip. Mirip di sini maksudnya mengandung unsur yang sama atau atom yang sama, kecuali untuk oksigen dan hidrogen tidak diperhatikan. Yang pertama, Zn kita pasangkan dengan Zn2+ yang ada di ruas kanan. Kemudian NO3- kita pasangkan dengan NH4+ yang ada di ruas kanan. Jadi fokus kita ini adalah unsur selain O dan H. Zn di kiri harus ada Zn di kanan, tetapi spesi yang kita ambil adalah spesi yang tersedia. Demikian pula ini tadi, NO3- ini yang kita pandang adalah N, NH4+ yang kita pandang adalah N. Berikutnya kita setarakan unsur selain O dan H bila memang belum setara. Dalam hal ini, Zn di ruas kiri dengan Zn di ruas kanan sama jumlahnya. Jadi kita pandang unsurnya saja atau atomnya saja. N di ruas kiri jumlahnya 1, N di ruas kanan 1. Untuk yang lain kita abaikan. Selanjutnya, kita setarakan jumlah muatan. Karena ini reaksinya dalam suasana asam, maka untuk menyetarakan muatan, kita hanya boleh menambahkan H+ pada ruas yang kurang positif atau lebih negatif. Untuk Zn di ruas kiri tidak bermuatan, di ruas kanan ada 2+. Oleh karena itu, yang di ruas kiri kita tambahkan 2H+. Sekarang untuk NO3- muatannya negatif 1, sementara NH4 positif. Jadi di sini dari negatif ke positif 1, dari negatif 1 ke positif 1 itu kan berarti selisih 2. Maka di sini kita tambahkan 2+ juga. Muatan sudah setara. Selanjutnya, kita setarakan jumlah oksigen bila ada. Untuk reaksi yang pertama, oksigen tidak ada, sehingga tidak perlu ditambahkan H2O, karena untuk menyetarakan oksigen itu adalah dengan menambahkan H2O. Di reaksi yang kedua, oksigen di ruas kiri 3, di ruas kanan tidak ada, sehingga yang di kanan ini kita perlu tambahkan 3H2O. Jadi fokus kita di oksigen di sini. Berikutnya kita setarakan jumlah H kotak, kalau kita sebut H spesial atau H kotak yang simbolnya seperti ini, itu untuk menyetarakan jumlah hidrogen. Kita pandangnya hidrogen saja tanpa melihat yang lain. Di ruas kiri, untuk reaksi yang pertama hidrogen ada 2, sementara di kanan tanpa H, oleh karena itu kita tambahkan 2H. Kemudian, reaksi yang kedua, hidrogen di ruas kiri ada 2, sementara di ruas kanan hidrogennya ada 10 ya. Ini 4 dan 6, sehingga selisih 8. Oleh karena itu yang di sini kita tambahkan 8H kotak atau 8H spesial. Selanjutnya kita bisa lihat bahwa pada reaksi pertama ini posisi H kotak itu ada di ruas sebelah kanan. Oleh karena itu ini merupakan reaksi oksidasi sesuai dengan ketentuan seperti yang ada di bawah sini. Sementara bila hidrogen ada H kotak ini ada di sebelah kiri, maka ini merupakan reaksi reduksi. Transfer elektron berapa yang terjadi? Kita tinggal melihat berapakah yang ditransfer hidrogennya. Bila hidrogennya ditransfer 8, maka transfer elektronnya pun sama dengan 8. Itu setara dengan penyetaraan reaksi redoks menggunakan metode ion elektron. Karena hidrogen yang dilepas dengan yang diterima ini belum sama, kita samakan dengan cara mengalihkan suatu bilangan sehingga H kotak yang dilepaskan yang diterima sama. Karena itu yang di atas ini kita kalikan 4 dan yang di bawah, semua reaksi yang ada di bawah kita kalikan 1. Hanya saja untuk pengalih 1 kan tidak mengubah apapun. Sekarang kita kalikan 4 semua di reaksi yang pertama. Reaksi yang kedua tidak berubah. Berikutnya kita tinggal gabungkan kedua persamaan reaksi ini. Reaksi yang pertama ruas kiri kita gabung dengan reaksi kedua yang berasal dari ruas kiri. Di ruas kanan juga sama. Ini kita gabung. Kita jumlahkan tepatnya.
Selanjutnya kita eliminasi untuk setiap spesies yang muncul di kedua ruas. Dalam hal ini ada 8H kotak dan 8H kotak di ruas kanan. Ini kita bisa hapus. Kemudian kita gabungkan spesies sejenis yang muncul dalam satu ruas. Ini ada 8H+ dan 2H+. Ini kalau kita gabung menjadi 10H+. Selanjutnya boleh diperiksa jumlah unsur-unsur atau atom-atom serta muatannya. Bila proses yang kita lakukan di atas sudah benar, maka semuanya pasti benar. Di sini tampak bahwa hidrogen yang ditransfer, yang diterima dan yang dilepas sama-sama 8. Oleh karena itu transfer elektron yang terjadi dalam reaksi redox ini tentu sebanyak 8 elektron. Demikian tutorial ini mudah-mudahan dapat dipahami. Sampai jumpa pada tutorial urip.info lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.